Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Philip Mantova dan Anda sedang menyaksikan Before 30. Pemirsa, saya sedang berada di dalam gedung perkantoran Gubernur Jawa Timur di kota Surabaya. Kami bersyukur kami punya pemerintah yang baik dan juga Alkitab mengajarkan untuk umat Tuhan selalu berdoa buat pemerintahnya agar ada masa tenang dan damai sejahtera. Agar pemerintah-pemerintah kita diberikan rasa takut akan Tuhan, membuat keputusan yang menguntungkan dan bukan merugikan rakyat. Tapi bicara soal pemerintah sorgawi, yaitu kerajaan Allah, juga memiliki misi yang sama. Sebenarnya secara ideal, pemerintahan di dunia melaksanakan mandat sorgawi itu, yaitu apa? Yaitu mengentaskan baik kemiskinan, membantu mereka yang sakit, yang menderita di antara masyarakat. Karena itu saya mau pakai kesempatan ini, di sini ada urapan Roh Kudus untuk mendedikasikan episode kali ini bagi setiap pasien kanker dan keluarganya, atau jikalau Anda mengidap sebuah penyakit yang berkepanjangan, saya berharap episode kali ini akan menjadi berkat. Saya namakan episode kali ini, Menang Lawan Kanker. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama dengan saya. 30 menit ke depan adalah masa-masa yang sangat penting dalam hidup seseorang. Saya tahu ada banyak sekali pasien kanker yang akan sembuh. Minimal Anda akan dikuatkan untuk mengetahui bahwa perjuangan panjang ini dapat dimenangkan. Ya, sebelum 30 menit berakhir, kehidupan seseorang akan diubahkan. Dan itu bisa saja kehidupan Anda, penyakit seseorang disembuhkan, dan bahkan dosa-dosa diampuni. Tetap bersama dengan saya. We bring our praises to your throne.
menang lawan kanker atau melawan segala penyakit yang berkepanjangan. Mari siapkan hati untuk dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan kita akan mengalami peningkatan iman bersama-sama. Dan iman itu timbul dari pendengaran firman. Karena itu mari kita baca firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 bunyinya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pemirsa, hati saya paling belas kasihan dan terbeban, salah satunya kepada para penderita kanker dan keluarga mereka. Di dalam gereja yang saya gembalakan dan pimpin, kerinduan kami adalah melihat sebuah jemaat yang cancer free atau bebas dari kanker sama sekali. Baik itu kanker payudara, kanker lidah, kanker darah, kanker paru-paru, pankreas, atau apa saja. Saya melihat bahwa penyakit yang berkepanjangan seperti ini bukan hanya menarik ke bawah sang penderita, tapi seisi rumah tangganya. Kerinduan saya sebagai seorang gembala bagi domba-domba Kristus adalah untuk menguatkan mereka, untuk tetap percaya. Saya percaya perjalanan sekalipun kadang terasa panjang sekali, tapi kalau kita berjalan dengan Kristus sehari-hari, Tuhan akan menetapkan langkah kita dan menguatkan serta mengokohkannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu adalah sebuah perjalanan hidup sehari-hari. Bahkan perjuangan melawan kanker juga termasuk adalah sebuah perjuangan iman bagi kehidupan orang percaya. Jangan melihat diri sendiri lalu putus asa. Setiap hari selalu ada godaan pencobaan yang tidak sama. Bahkan Alkitab mengatakan, kesusahan sehari hanya untuk sehari saja. Mungkin ada yang berkata, tapi mudah untuk Anda mengatakannya, Anda tidak terkena kanker seperti yang saya alami. Apapun yang kita lalui, laluilah sehari demi sehari dengan Yesus. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan mengokohkannya, artinya langkah itu nggak selalu ke atas, kadang ke bawah, kadang ke lembah kekelaman. Tapi ingat satu hal, baik itu semakin nyaman hidup ini atau semakin menderita, Tuhan Yesus selalu beserta. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Asal, ya kembali lagi, asal, karena Tuhan tidak pernah memaksakan dirinya. Asal hidup kita berkenan kepadanya, bukan bicara tentang hidup yang sempurna. Tapi asal kita berseru kepadanya, minta tolong, Dia selalu ada di sana. Tuhan mendengarkan jeritan kita. Jangan pernah lepaskan pengharapanmu untuk sembuh. Jangan pernah lepaskan arti atau makna hidupmu. Jangan menunggu dari satu kemoterapi kepada kemoterapi berikutnya, lalu worry atau hanya khawatir saja di dalam hati. Isi hidup dengan perkara-perkara yang mulia. Apalagi kalau seorang yang sudah kena kanker, belajar lebih menghargai kehidupan ini setiap hari menjadi sesuatu kenyataan yang luar biasa sekali. Nikmati keluarga Anda, sekalipun kesakitan di dalam tubuh ini, jiwa kita tidak terjamah. Jiwa dan roh kita adalah keputusan pribadi hari ini untuk bersuka cita. Sekalipun hati kita mungkin tidak bergembira karena kita sedang menderita sekali. Tapi sukacita dapat terjadi bahkan di tengah-tengah rasa sakit sekalipun. Itulah kekuatan Allah. Dia menguatkan kita sekalipun kita jatuh, termasuk jatuh sakit, tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang kita dan Dia selalu memegang kita dengan tangan kita. Dan kasih-Nya selalu cukup bagi kita setiap waktu. Saya berdoa bukan hanya cancer free church atau gereja yang jemaatnya free dari kanker sama sekali, tapi saya berdoa sehingga lewat Before 30 juga adanya cancer free pemirsa yang tanpa kanker sama sekali. Saya mau dorong Anda untuk tetap pegang teguh pada pengharapan itu. Jangan lepaskan. Sementara belum terjadi, keadaan masih memburuk, tetaplah isi hidup dengan arti. Amin, pemirsa. Pemirsa, saya ingin sekali menambahkan motivasi di dalam hidup Anda untuk menghadapi segala keadaan dengan iman dan keberanian. Ya, biar Tuhan tambahkan keberanian itu di dalam hidupmu. Mari kita buka sama-sama di ayat 25 dan 26 sekarang. Saya akan bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Di dua ayat yang barusan kita baca ini, anak-anak kita disebut oleh Alkitab. Dan begitu indahnya mereka dinubuatkan sebagai satu generasi yang diberkati Tuhan. Dengan kata lain, tidak akan kita melihat anak orang benar
keluyuran di luar sana minta-minta roti sebab mereka diberkati. Tangkaplah ini. Di dalam hati setiap Anda yang sekarang bahkan sedang bergumul, berjuang melawan penyakit yang mematikan, Anda merasa Anda tidak bisa hidup lebih lama lagi. Tenanglah, anak-anak Anda ada yang jaga, asal Anda jalannya tetap berkenan kepada Allah. Tapi saya berkata begini bukan karena Anda akan mati. Saya berkata begini karena saya yakin Anda akan sembuh. Karena itu tangkap di dalam hatimu setiap nubuatan yang barusan kita terima ini. Saya berkata begini bukan karena Anda akan mati. Justru karena untuk menyemangati hidup Anda lah saya ucapkan kalimat-kalimat tadi. Bayangkan anak Anda ketika Anda akan kemoterapi. Itu menjadi kekuatan, menjadi motivasi, menjadi keberanian untuk menghadapi radioterapi. Apapun efek sampingnya, jalani dengan yakin di dalam iman Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyembuhkan Anda. Jangan takut, bayar harganya. Itu gak seberapa untuk sembuh, untuk bisa melihat anak-anak Anda suatu hari menikah atau wisuda. Bayangkan itu di dalam pikiran Anda ketika Anda menghadapi dokter atau rumah sakit di kemudian hari. Dan bahkan Tuhan juga bisa sembuhkan secara instan, bukan? Karena kita semua percaya akan mujizat. Ada 2 macam karunia yang disebut di dalam perjanjian baru. Dua-dua berhubungan dengan kesembuhan itu. Yang satu adalah karunia kesembuhan. Ini bicara tentang sesuatu yang instan. Sembuh tanpa proses medis. Saya melihat berkali-kali orang yang dijamah Tuhan demikian rupa. Jadi nggak ada yang mustahil bagi dia dan bagi kita yang percaya. Tapi juga ada satu karunia lagi yang namanya karunia iman. Karunia iman ini diberikan sebagai biji atau benih yang harus dipupuk dan diairi setiap hari. Dan kita tidak mau untuk menyerahkan percaya kita itu. Karena apa kata orang? Kita pegang teguh tiap hari. Dan itu memberi kekuatan untuk kita bisa melalui semua pencobaan ini. Untuk bisa bertahan di dalam kesengsaraan. Dengan harapan bahwa suatu saat nanti kesembuhanku akan datang sempurna. Entah karunia yang Anda terima apa lewat episode kali ini. Apakah karunia kesembuhan? Suatu kesembuhan instan atau karunia iman? Suatu kesembuhan yang progresif. Yang pasti saya tahu Anda pasti akan menang lawan kanker. Anda pasti muncul sebagai pemenang di dalam pergelutan perjuangan ini. Percayalah dengan segenap hati Anda. Dan jikalau kanker kembali untuk kedua kalinya, alias kambuh lagi, setiap kali Anda akan sanggup mengalahkannya, karena Yesus menyertai Anda. Percayalah dengan segenap hati. Jangan bimbang bahwa Anda lebih dari pemenang. Berarti dengan kata lain, saya yakin Anda pasti akan sembuh. 姐妹她本来是肺癌，然后转移到她的脊椎还有右大腿骨，就她右大腿骨的骨头都已经被癌细胞侵蚀，然后上个月的19号才刚开刀，线都还没有拆，可是今天推轮椅来，她带着她的拐杖，结果进来以后，她就今天开刀后第一次，她居然站起来可以走了。那位是你的丈夫吗？对。你自己推，你跟我推，这是他的吗？刚才，对你不要帮他推。 从今天开始，他不需要你帮他推了，他会自己走路了。你自己推吧，她丈夫说自己推吧，你自己推。你为我成就最伟大的事，你是我生命，是我的完全，你是我一生。 唯一的宝藏，是我全所有，是我的最爱。耶稣我主，我的聪明，你为我成就，你为我成就最伟大的。 是你为我生命，是我的完全，你是我一生唯一的宝藏，是我全所有，是我的最爱。 这是很奇妙的见证。这位姐妹去年来到神大能的聚会，当她来的时候，她得到血癌、白血病，她那时候在接受化疗，所以她是光头的。但是当她回去之后，她知道她经历到医治。她回去之后，医生就跟她说：“你不用再接受化疗。”她还有2次化疗，完全没有接受，现在完全好了。耶！
头发是真的吗？头发是真的。我可以拉吗？痛不痛？这是真的吗？哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚 ！Thank you, Jesus。哈利路亚 ，Come on！ 我想这个可以成。牧师，这个弟兄他前年得了脑癌。哈？脑癌 ？2 years ago, he had a brain. 他做了这个脑癌的手术。Had a surgery on it. 但是呢，这个导致他的脚没有力走路。But after that, her legs were all weakened. 今天他开始走路了。Today he began to walk. 不需要用这个拐 He 杖。 doesn't need the walking stick anymore. Jesus, you deserve the glory 耶稣，你配得一切荣耀， and the honor. 一切的尊荣。 Lord, we lift our voice in worship as we lift your holy 要尊 name. 崇你圣 You 名， deserve your 真 glory 配得荣耀。 and the honor. 主，我举双手敬拜 Lord, we lift our voices in worship as we lift your holy name. For you are 你 great, 很伟大， you do miracles so great. There is no one else like you. There is Ya pemirsa, kita sekarang akan berdoa. Inilah saat-saatnya betul-betul dekat dengan Roh Kudus. Ketika kita invite atau mengundang hadiratnya dimanapun kita berada, di ruang tamu, di ruang tidur, di rumah sakit, atau di jalanan, saya tahu Tuhan akan datang dan menemui Anda. Tuhan kita tidak terbatas. Mari ulurkan tangan Anda ke depan layar televisi di depan Anda, dan kita mulai berdoa memanggil nama Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, lihat setiap pemirsa dalam segala kebutuhannya, khususnya mereka yang mengalami sakit kanker atau penyakit yang tidak tersembuhkan atau yang mematikan. Tuhan, Engkau sekarang hadir untuk mereka. Jamah mereka, karena aku tahu Tuhan 2000 tahun yang lalu Engkau sudah angkat semua penyakit mereka dan penyakit kami di kayu salib, bahkan dosa kami juga. Kau sanggup menyelamatkan kami dari maut. Tidak ada yang ragu di sini kalau Tuhan saat ini juga menjamah seseorang, dia bisa sembuh total. Karena itu kami undang hadirat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Engkau menguatkan setiap hati, setiap pemirsa dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Saya dari tadi terus mendengar suara, seperti suara lembut di hati saya bahwa Tuhan telah menyimpan berkat terbaik bagi mereka yang mencintai Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan simpan yang terbaik. Saya tahu mungkin tidak mudah untuk Anda mengucapkan I love you pada Tuhan dalam keadaan Anda sedang menderita begini. Tapi dengan semua iman, kumpulkan semua yang ada. Katakan, tetap katakanlah dengan segenap hati. Aku mengasihimu Tuhan. Tuhan beritahu kepada saya dengan jelas di hati saya saat ini. Ada berkat yang disimpan di RSVP, di reservasi hanya bagi mereka yang mencintai Tuhan Yesus. Terimalah itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat anak kecil yang berkata sama mama, aku sembuh. Anak itu kanker. Saya bisa melihat di wajahnya saat ini. Tapi dia berkata, mama, aku sembuh. Mamanya nggak percaya. Tapi ada kesaksian dalam diri anak itu. Firman Tuhan berkata, dari mulut bayi akan kubungkam musuh, perkataan dan mulut musuh-musuhku. Kuasa kegelapan akan dipatahkan. Anak itu akan tahu bahwa dia sembuh. Ada banyak anak kecil disembuhkan. Aku patahkan lupus, aku tengging di dalam nama Yesus. Setiap kanker-kanker yang lain, aku patahkan juga. Pankreas sedang disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Pankreas kembali berfungsi. Dan kanker itu pergi dalam nama Yesus Kristus. Kanker paru-paru yang seperti seolah-olah sudah tenggelam dalam air, padahal berada di daratan. Karena paru-parunya dipenuhi dengan air. Saat ini paru-paru itu bersih. Anda bisa bernafas dengan lega lagi, dengan leluasa lagi. Karena Tuhan baru menjamah Anda. Jangan gegabah, tetap pergi ke dokter, dicek, segala mujizat Tuhan pasti sanggup lulus segala pemeriksaan dokter di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa di dalam nama Yesus. Kita berdoa. Haleluya. Amin. Saya bisa rasakan urapan Roh Kudus di sini terus semakin kuat. Saya yakin pemirsa Anda sudah diberkati. Kami sungguh-sungguh mengasihi Anda dari hati. Saya percaya hal-hal seperti ini, program seperti ini sudah direncanakan oleh Tuhan. Ini bukan sebuah show, bukan sebuah motivasi. Saya tahu ini adalah sebuah kesembuhan. Ini sebuah perubahan, ini sebuah mujizat. Terimalah mujizat itu. Kami akan terus mendoakan Anda karena kami mengasihi Anda dengan kasih Yesus. Sampai jumpa. We bring our praises to your throne. We long to see your glorious love.
God, amen. Woo! Sit down. Hey, hey, hey. In all my fears, you are my strength. In all my tears, you are my friend. All doubts and fears be cast away. Oh, I see your goodness in my life. I see your glory shining bright. All doubts and fears be cast away. For faith are things hoped for, I will sing. You were God, you were God. By faith, I can move mountains. By faith, I can overcome the world. By faith, I can speak blessings. All things are possible. All things are possible with you, my God. I see your goodness in my life. I see your glory shining bright. All doubts and fears be cast away. For faith, sing you were God. You were God. By faith, I can overcome the world. By faith, I can speak blessings. All things are possible. All things are possible with you, my God. All things are possible. Just believe.